Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semuanya. Semoga tetap diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah ruah. Baru-baru ini heboh di media sosial diberitakan, yaitu Kejaksaan Agung menggeledah kantor Kementerian Kehutanan. Wah, ini kantor Menteri Kehutanan digeledah. Apa ada masalah besar yang disembunyikan? Ya, informasinya itu masalah pemberian izin tambang. Wah, ini kalau urusan tambang masalah pasti masalah besar ini. Dan akhirnya satu persatu mafia-mafia yang bikin negara rugi triliunan ini satu persatu mulai terbongkar. Yaitu satu persatu mulai terbongkar. Ya, mudah-mudahan mafia-mafia ini cepat diatasi agar tidak bikin negara bangkrut. Ya, ini adalah mafia-mafia yang bikin negara bangkrut. Semoga semuanya bisa diatasi. Bagaimanakah beritanya yang heboh di media sosial, yaitu penggeledahan Kejaksaan Agung dalam kantor Kementerian Kehutanan. Ya, informasinya itu masalah pemberian izin tambang. Mudah-mudahan mafianya terbongkar. Gimanakah berita selanjutnya? Kita simak berikut ini. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Kehutanan yang berlokasi di Jalan Manggala Wana Bakti, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Penggeledahan tersebut diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi tambang nikel di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, yang sebelumnya sempat ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, namun dihentikan penyidikannya. Sejumlah penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung yang dikawal ketat aparat TNI terlihat keluar dari gedung Kementerian Kehutanan pada Rabu sore. Para penyidik meninggalkan lokasi melalui lobi pintu 3 dengan membawa 2 bandel map berwarna merah serta 1 kontainer besar yang diduga berisi barang bukti. Penyidik melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan di kantor Kementerian Kehutanan sejak Rabu siang. Seluruh barang bukti yang diamankan kemudian dimasukkan ke dalam kendaraan dan dibawa ke kantor Kejaksaan Agung untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Penggeledahan ini diduga berkaitan erat dengan perkara dugaan korupsi tambang nikel di Konawe Utara yang ditaksir telah merugikan keuangan negara hingga 2,7 triliun rupiah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kejaksaan Agung maupun Kementerian Kehutanan terkait hasil penggeledahan tersebut. Kantor Kementerian Kehutanan digeledah Kejaksaan. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus Kejagung, benar melakukan penggeledahan di kantor Kemenhut di Jakarta pada Rabu 7 Januari 2026. Lokasi penggeledahan dilaporkan berada di beberapa ruang kantor, termasuk ruang Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan. Penyidik membawa keluar sejumlah barang bukti berupa dokumen dalam kontainer dan map. Penggeledahan ini terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, yang sebelumnya pernah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kemudian mandek (SP3). Jadi kita melakukan penggeledahan untuk Kementerian Kehutanan. Buat pasti jadi dalam waktu dekat. Kejaksaan Agung menggeledah kantor Kementerian Kehutanan di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu 7 Januari 2026.
Penggeledahan ini diduga terkait kasus dugaan korupsi izin tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara yang sebelumnya dihentikan KPK. Penyidik Kejagung melakukan penggeledahan dengan pengamanan TNI. Hingga kini Kejagung belum memberikan keterangan resmi. Dalam penggeledahan itu, penyidik Kejagung bersama personel TNI mengamankan satu kontainer berukuran besar, kemudian dibawa menggunakan mobil dinas Kejagung. Sebelumnya KPK telah menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi izin tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, 17 Desember 2024. Perkara tersebut melibatkan mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman. Setelah melalui serangkaian proses ekspos di tahun 2024, perkara ini diputuskan untuk dihentikan dan menerbitkan SP3 tertanggal 17 Desember 2024. Kata juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya Selasa 30 Desember 2025. Kasus tersebut menjerat pasal kerugian negara dan suap. Namun menurut Budi, Badan Pengawas Keuangan tidak dapat menghitung nilai kerugian keuangan negara. Cek fakta. Kejagung geledah kantor Kementerian Kehutanan, viral di media sosial. Kabar Kejaksaan Agung menggeledah Kementerian Kehutanan, namun tidak dijelaskan dalam video tersebut terkait kasus apa sebenarnya penggeledahan tersebut. Alhasil banyak yang berasumsi dan mengaitkan pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin tersebut dengan kejadian banjir dan longsor di Sumatera. Usut punya usut. Ternyata penggeledahan itu terkait perkara dugaan korupsi dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit pada tahun 2016 sampai 2024. Penggeledahan dilakukan pada 3 Oktober 2024. Kejagung datang dengan 2 mobil. Di salah satu mobil terdapat 3 orang penyidik. Kala itu Kementerian Hutan masih menjadi satu dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik dari Jampitsus Kejagung membawa 4 box dan 2 kardus dari Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat. Barang bukti tersebut dikeluarkan penyidik Kejagung dari kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan menggunakan 1 troli. Semuanya kemudian dimasukkan ke 1 mobil Hayace. Adapun barang bukti itu adalah 3 box bertutup warna biru dan 1 box bertutup oranye. Di masing-masing box bertuliskan keterangan yang menandakan asal barang bukti tersebut. Jadi sepertinya banyak misinformasi dari potongan video yang menyebutkan Kejaksaan Agung bakal menggeledah Kementerian Kehutanan terkait banjir dan longsor di Sumatera. Jadi, tetap bijak dalam bermedia sosial ya. Rekam jejak digital memang mengerikan. Bisa-bisanya Menteri Kehutanan Raja Juli main domino dengan bekas tersangka pembalakan liar Aziz Welang. Mustahil jika tak kenal dan tak sayang. Baik-baik, jadi kita melakukan penggeledahan untuk Kementerian Kehutanan. Tunggu aja, pasti menjadi dalam waktu dekat.
kita melakukan penggeledahan untuk Kementerian Kehutanan. Ya, tunggu aja, pasti menjadi dalam waktu dekat. Kantor Kemenhut sudah diperiksa oleh Kejagung, guys, tuh dibawa satu kontainer tuh. Aduh, Pak Menhut gimana nih? Ketar-ketir gak nih? Aduh. Oke, guys. Pemerintah bilang bahwa kayu-kayu itu belum tentu hasil dari penebangan. Benar, memang sungai itu tak menebang pohon, tapi sungai juga tak memotong kayu sehingga jadi gelondongan. Kayu gelondongan adalah produk dari niat manusia. Ada izin, ada mesin, dan ada pembiaran. Banjir hanya kurir yang mendatangkan bukti ke mata publik. Masalahnya, bukan kayu itu datang dari mana, tapi kenapa hulu kehilangan penyangga dan negara selalu kehilangan ingatan. Dan perlu dicatat baik-baik bahwa masyarakat sekarang sudah pintar dan tidak bisa dibohongi lagi. Kemenhut siap-siap panik karena kantornya digeledah Kejagung terkait dugaan korupsi tambang nikel. Kasus tambang nikel yang katanya tidak merugikan negara, kini justru bikin Kejaksaan Agung turun tangan diam-diam. KPK hentikan perkara, tapi Kejagung malah menggeledah kantor Kementerian Kehutanan. Ada apa sebenarnya di balik tambang nikel Konawe Utara? Rabu sore 7 Januari, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus Kejagung, melakukan penggeledahan senyap di sejumlah ruangan kantor Kementerian Kehutanan. Penggeledahan ini dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan korupsi tambang nikel di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Tujuannya jelas, mencari bukti tambahan untuk memperkuat perkara. Menariknya, hingga penggeledahan selesai, Kejaksaan Agung justru irit bicara. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, mengaku belum mengetahui adanya penggeledahan, apalagi soal penetapan tersangka. Sementara itu, kasus ini bukan perkara baru. Sebelumnya, KPK sudah lebih dulu menangani dugaan korupsi tambang nikel ini. Bahkan nilainya ditaksir mencapai 2,7 triliun rupiah. Namun di penghujung tahun lalu, KPK resmi menghentikan penyidikan alias SP3. Alasannya, BPK menyatakan kerugian negara tidak bisa dihitung. Menurut BPK, tambang yang belum dikelola atau dikelola perusahaan swasta tidak tercatat sebagai keuangan negara. Kejagung menggeledah kantor Kementerian Kehutanan di Tanah Abang pada Rabu 7 Januari. Operasi penindakan penyidik Kejagung dilakukan dengan pengawalan ketat personel TNI. Satu kontainer barang bukti berhasil diamankan dan dibawa oleh tim penyidik dari lokasi. Hingga saat ini, pihak Kejagung masih enggan memberikan keterangan resmi terkait detail kasus. Kemenhut mengklarifikasi bahwa kedatangan Kejagung hanya untuk pencocokan data perubahan fungsi kawasan hutan. Suasana mendadak geger. Kantor Kementerian Kehutanan tiba-tiba didatangi tim Kejaksaan Agung. Pemeriksaan ini bukan tanpa alasan, melainkan terkait kasus besar dugaan korupsi tambang nikel di Konawe Utara yang disebut merugikan negara hingga triliunan rupiah. Penyidik berada di lokasi selama sekitar 6 jam sebelum akhirnya terlihat membawa satu kontainer barang bukti. Dengan pengawalan ketat sejumlah prajurit TNI, namun pihak Kementerian Kehutanan mengklaim bersikap kooperatif dan menyebut dokumen yang diminta merupakan arsip lama. Kira-kira siapa yang akan jadi tersangka dalam kasus ini? Gimana menurut kalian? Kejagung geledah kantor Menhut Raja Juli terkait dugaan korupsi tambang alih fungsi hutan. Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Kejagung, menggeledah sejumlah ruangan di kantor Kementerian Kehutanan, Kemenhut, Rabu, 7 Januari 2026. Penggeledahan ini terkait kasus alih fungsi hutan dalam perkara dugaan korupsi tambang nikel di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara yang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dihentikan penyidikannya. Dalam penggeledahan kantor Kemenhut yang dipimpin politikus Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Raja Juli Antoni ini, sejumlah penyidik keluar dari lobi pintu 3 kantor Kemenhut pada Rabu sore. Seorang penyidik dengan pengawalan ketat personel TNI, menenteng satu kontainer barang bukti serta 2 bundel map merah yang dimasukkan ke kendaraan operasional. Terkait penggeledahan tersebut, Kemenhut menyampaikan klarifikasi bahwa kehadiran penyidik Kejagung di kantor Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan itu untuk pencocokan data perubahan fungsi kawasan hutan. Ia menyebutkan proses yang terjadi di kantor Kemenhut itu merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang mengedepankan ketelitian data dan transparansi informasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung adalah pencocokan data, bukan penggeledahan, dan seluruh rangkaian proses berjalan dengan baik, tertib, serta kooperatif. Kemenhut, ujarnya, mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Kejagung dalam rangka memperkuat tata kelola kehutanan, forest governance. Rabu 7 Januari 2026-nya, Kejaksaan Agung menggeledah kantor Kementerian Kehutanan di Jakarta Pusat. Penggeledahan ini diduga terkait kasus korupsi perubahan status hutan lindung menjadi hutan produksi di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
Hutan lindung tidak berubah dengan sendirinya ya, ia berubah karena ada kewenangan, ada proses administrasi, dan yang paling menentukan ada tanda tangan pejabat negara. Pertanyaannya jelas ya, siapa yang memberi izin, siapa yang merekomendasikan, dan siapa yang akhirnya diuntungkan dari perubahan status hutan ini. Karena tanpa persetujuan resmi ya dari pusat, tidak ada satupun kawasan hutan yang bisa dialihfungsikan. Artinya, tanggung jawab tidak bisa berhenti di lapangan atau daerah semata. Penggeledahan hanyalah satu pintu masuk ya. Publik menunggu keberanian penegak hukum untuk menelusuri rantai keputusan dari berkas hingga pejabat yang menandatangani. Menurut kamu, apakah kasus ini akan benar-benar menemukan penanggung jawabnya atau lagi-lagi berhenti di level bawah? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kejaksaan Agung geledah kantor Raja Juli di Kementerian Kehutanan terkait dugaan korupsi tambang nikel di Kabupaten Konawe Utara. Penggeledahan dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, bukan agenda simbolik. Ini bagian dari penyidikan serius atas izin usaha pertambangan yang diduga bermasalah. Kasus ini bukan muncul kemarin sore. Izin tambang nikel di Konawe Utara telah lama menyisakan persoalan, dari tumpang tindih lahan, kawasan hutan, hingga dugaan penyalahgunaan kewenangan. Bahkan, perkara ini sempat dihentikan lewat SP3. Namun hari ini, Kejaksaan Agung mengambil sikap berbeda. Apa yang dulu dihentikan secara administratif, kini dibuka kembali secara hukum. Sejumlah ruangan digeledah, dokumen diperiksa, dan satu kontainer barang bukti diangkut. Itu bukan angka kecil. Itu penanda bahwa perkara ini tidak berdiri sendiri. Penggeledahan dikawal ketat oleh TNI berseragam loreng. Pesannya jelas, penegakan hukum harus berjalan steril, tanpa tekanan, tanpa kompromi. Kejaksaan Agung hari ini menunjukkan arah yang tegas, berani menyentuh pusat kekuasaan, berani membuka kasus lama, dan berani menempatkan kepentingan negara di atas kenyamanan birokrasi.